wajib pajak dari yang mulai tingkatan terendah, dari mulai taman kanak-kanak, SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Itu kan calon wajib pajak ke depan. Oke. Itu kita edukasi. Dan kalau ada peraturan terbaru harus tahu lebih dulu. Harus tahu lebih dulu. Kalau ditanya mah saya nggak ngerti ya. Kan dia penyuluhnya gitu. Nah, mungkin di sini nggak ada penyuluh pajaknya, nggak ada kayak gitu ya Pak? Nggak ada, semua ada. Semua ada ya. Ada berapa banyak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak semua kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi kekinian tentang perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, Direktorat Jenderal Pajak hingga kini tak henti-hentinya melakukan reformasi perpajakan. Salah satu pilar reformasi perpajakan adalah pengadaan struktur organisasi yang ideal yang memperhatikan karakteristik organisasi serta rentang kendali. Reformasi perpajakan ini merupakan gagasan dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak akan pernah berakhir dan terus-menerus mengalami penyempurnaan. Pada Juni 2020 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menggulirkan Permen Pan RB nomor 49 tahun 2020. Permen Pan RB ini berisi tentang jabatan fungsional penyuluh pajak. Nah, dengan dikeluarkannya aturan ini, maka sekaligus menandai lahirnya era baru penyelenggaraan penyuluhan perpajakan di Indonesia. Kawan pajak semua, podcast katalog gue Kanwil DJP Banten kali ini menghadirkan seorang penyuluh pajak yang bertugas di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Beliau adalah Bapak Dedi Kusnadi, STMSI. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Bu Ida. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah sehat. Ya, Semangat. Amin. Selamat datang Pak Didi di podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Ini adalah program yang memberikan berbagai informasi buat kawan pajak semua. Kita sebut kawan pajak ya Pak Didi ya. Siap. Pendengar dari podcast ini gitu Pak. Nah Pak Didi boleh dong cerita nih sama kawan pajak semua mengenai pengalaman Pak Didi. Beliau nih sudah bertugas berapa lama sih Pak di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian sejak masuk sampai akhirnya sekarang menjadi seorang penyuluh pajak, itu gimana ceritanya Pak? Boleh Pak? Oke, makasih Bu Ida. Apa kabar kawan pajak? Saya masuk ke Direktorat Jenderal Pajak melalui jalur penerimaan sarjana S1. Itu tahun 94 seleksinya. Kemudian proses rekrutmen, proses diklat sampai pengangkatan itu per 1 Maret tahun 1995. Dan di awal karir saya ditempatkan di KPP Pratama, dulu belum Pratama ya, KPP biasa di KPP Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Di tengah. Dari Lubuk Linggau kemudian saya promosi ke KPP Pangkal Pinang di Bangka ya. Masih daerah Sumatera juga masih ya? Sumatera. Dulu masih masuk Sumatera Selatan Bangka. Sekarang sudah jadi provinsi sendiri kan? Iya. Provinsi Babel dulu. Dulu masih Sumatera Selatan. Betul. Ya dari situ kemudian saya bergeser ke Lampung. Ya, KPP Bandar Lampung waktu itu. Jadi belum ada Kanwil di situ, baru ada satu KPP zaman dulu. Nah, dari Lampung kemudian saya promosi ke KPP Purwokerto. Oh, masuk ke Jawa. Jawa. Purwokerto Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Okay. Dari Purwokerto kemudian mutasi ke Jogja. Yeah. Nah, waktu itu namanya KPP KPP Yogyakarta 2. Masih belum ada Pratama ya belum waktu itu. Nah, setelah dari situ saya kemudian mutasi lagi ke KPP Singkawang. Belum Pratama juga. Nah, ketika di Singkawang itu ada proses modernisasi tahun 2008 ya, 2008 kalau nggak salah. Di situ ada modernisasi, saya posisinya di situ sebagai dulu namanya Kepala Subbagian Umum. Ya, Kasubag Umum. Ya, dari Singkawang saya mutasi ke Pontianak, ya di Pontianak sebagai kasih pelayanan.
Dari Pontianak kemudian saya mutasi lagi ke KPP Pratama Ciamis. Nah, itu udah Pratama itu ya. Iya, udah modern ya. Udah era modern modernisasi. ya. Dari Oke. Ciamis kemudian bergeser lagi ke KPP Pratama Tasikmalaya, kemudian ke KPP Pratama Cirebon 2 dan terakhir di sini di Iya. Kanwil Banten. Berarti yang tadi saya sampaikan Pak tentang reformasi perpajakan itu memang betul terjadi apa ya di Ya. Direktorat Jenderal Pajak ya, Pak? Selama saya dinas di Direktorat Jenderal Pajak beberapa kali terjadi reformasi birokrasi gitu ya. Yang dulu belum ada Pratama jadi Pratama, kemudian ada beberapa penggantian nomenklatur, perubahan struktur organisasi, sampai yang terakhir sekarang pun ada perubahan struktur organisasi. Tapi luar biasa memang di biasa, Direktorat Jenderal Pajak ini walaupun sama Pak, saya dengan Bapak mungkin hanya beda beberapa beberapa angkatan, tapi kami juga harus cepat gitu dengan perubahan ini, perubahan zaman yang begitu cepat, era digital begitu masif ya terjadi, terutama di ketika pandemi ini nih ya Pak ya. Betul. Otomatis kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikut juga ya Pak ya. Harus masuk di dalamnya Karena dan harus ikut. wajib pajak pun sudah harus kita arahkan untuk digital ya Pak ya. Baik. Kembali Pak, setelah berkarir sekian lama, udah pindah ke berbagai kota di Indonesia, kemudian sekarang ada di sini sebagai seorang penyuluh pajak. Emang ini cita-cita Bapak sebagai penyuluh pajak atau gimana nih? Iya. Salah satu cita-cita juga sebenarnya. Basic saya adalah orang tua dua-duanya guru ya. Bapak saya guru, ibu saya guru, kakak saya juga ada yang guru. Jadi mungkin ada darah ya. Darah guru mengalir ke saya. Jadi saya nyaman, saya senang ketika saya berhadapan dengan audiens gitu, berbincang-bincang, memberikan pencerahan, pengetahuan. Itu ada kepuasan tersendiri ketika audiens itu paham dan ya Pak, terima kasih Pak atas bantuannya. Itu ada kesenangan tersendiri. Betul, dan itu tidak didapat di pekerjaan yang lain gitu. Jadi karena kesenangan itu sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak kan dari dulu ada formasi penyuluh, cuma belum dilembagakan. Betul. Jadi dia hanya sebagai tugas sampingan. Kegiatan itu ada, pajak itu ada ya Pak. Dan beberapa kali saya sebagai kepala seksi ekstensifikasi penyuluhan dan membawa. Jadi hal ini bukan hal baru ya Pak? Bukan hal baru, itu udah lama dan memang sudah sering saya lakukan gitu. Ini hanya kelembagaannya saja. Termasuk passion juga berarti Pak untuk penyuluh pajak? Alhamdulillah. Luar biasa. Sebenarnya peran penyuluh pajak itu sepenting apa sih Pak? Boleh cerita sama kawan pajak? Iya, sebenarnya peran penyuluh pajak itu adanya di ujung. Dia mula-mula ketemu wajib pajak adalah seharusnya dengan penyuluh dulu. Karena prosesnya adalah edukasi dulu. Nah, supaya masyarakat itu paham, tahu dan mengerti, akhirnya nanti melaksanakan. Kalau tidak berhadapan dengan penyuluh dulu, efeknya adalah perlawanan. Perlawanan. Ketetapannya kok segini Pak ini. Tapi ketika ketemu dengan penyuluh dulu, kita berikan gambaran-gambaran tentang pembiayaan negara, tentang APBN dan sampai dia pahami itu, akhirnya kita berusaha mereka menjadi wajib pajak dengan membayar pajak dengan sukarela. Sebagai penyuluh pajak adalah kita mengedukasi dari yang calon wajib pajak dari yang mulai tingkatan terendah, dari mulai taman kanak-kanak, SD, SMA sampai perguruan tinggi. Itu kan calon wajib pajak masa depan. Itu kita edukasi. Nggak cuma dari orang-orang yang memang sudah mau bikin NPWP ya Pak ya, tapi sejak dia masih di tingkat pendidikan yang terendah ya, kita sudah diberikan kita edukasi, kenalkan. Bentuknya kayak apa tuh Pak? Menarik sekali tuh Pak. Program yang kita jalankan untuk teman-teman yang masih di bangku sekolah dan perguruan tinggi itu bentuknya seperti Text Go to School. Kemudian kalau yang di perguruan tinggi Text Go to Campus. Ya. Kemudian dari segi dosen kita titipkan inklusi kesadaran pajak di situ supaya pengetahuan perpajakan itu bisa disampaikan secara dini oleh teman-teman dosen kepada para mahasiswa. Bukan tentang gimana ngitung pajaknya, bukan seperti itu ya Pak ya? Bukan. Yang diberikan tuh pemahaman bahwa negara kita ini
75% biayanya ditopang dari pajak. Dan mereka itu bisa kuliah salah satunya karena pajak. Ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas infrastruktur, jalan, segala macam. Kemudian beberapa ada yang mendapatkan beasiswa, itu semua dari pajak. Iya, kadang masyarakat memang masih belum paham nih. Kawan pajak mungkin juga ada yang belum tahu nih kalau ternyata mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan mungkin sekarang yang sedang lagi tren ya. Tren banget. Itu semuanya ternyata dibiayai dari pajak ya, Pak. 75%-nya dari pajak. 75%. Luar biasa. Baru 25%-nya itu dari penerimaan pajak yang lainnya ya, Pak Deddy ya. Gitu. Wah, berarti penting banget ya Pak ya jadi penyuluh pajak sangat penting. Misalnya kalau penerimaan pajak goyang seperti sekarang masa pandemi ini kita kan goyang ya, nggak sampai 75%, mungkin hanya 50%. Akhirnya apa? Pembiayaan negara membengkak karena proses pandemi. Mau tidak mau kita harus berhutang. Dan hutang itu nanti diwariskan ke anak cucu kita. Padahal kan kalau kasihan. Kalau pajaknya kuat, misalkan oke lah kita bisa 100%. Amanlah negara ini tanpa harus berhutang ya. Oh iya, luar biasa. Makanya kawan pajak semua nih harus jadi nantinya di future taxpayers ya. Nanti mereka harus punya keinginan yang kuat untuk juga sama-sama membangun Indonesia melalui pajak ya Pak ya. Supaya negara Indonesia nggak berhutang lagi, nggak diwarisin lagi ke generasi berikutnya. Oke. Nah, Pak, dalam kondisi pandemi seperti ini juga masih penyuluhan ya Pak ya? Iya, masih. Kayak gimana tekniknya tuh Pak? Iya, mau zaman pandemi, segala zaman penyuluh tetap jalan karena edukasi itu diperlukan kapanpun kan, kapanpun. Dan teman-teman wajib pajak itu nggak semuanya paham kan gitu kan, baik secara pengetahuan tentang ketentuan perpajakan atau nanti pengisian SPT tahunan, itu mereka perlu edukasi, Dan ketika pandemi ini kita ikut ke ketentuan protokol pemerintah, protokol kesehatan, kita lakukan umumnya melakukan secara online, secara webinar, ya, webinar seperti itu. Ada juga ya Pak yang secara webinar ketemu dengan wajib pajak melalui virtual Zoom meeting gitu ya. Oke, berarti ada seperti itu. Tapi kadang-kadang nih Pak, masyarakat kadang-kadang kalau lewat kayak gitu suka nggak ngerti. Ada sebagian juga yang masih belum bisa. Misalnya secara teknik mereka kurang paham gitu. Apakah tetap masih ada penyuluhan yang secara langsung bertemu dengan wajib pajak? Ada, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang ketat ya Pak ya? Iya, jadi ketat. Jadi misalkan kita punya aula nih Pak, kita punya aula daya tampung 100, tapi karena protokol pemerintah maksimal 50%. 50% itu pesertanya saja, nanti panitianya segala macam, berarti peserta yang kita undang cuma 30%. Itu baru memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Jadi sebetulnya dengan kondisi pandemi tidak menyurutkan pekerjaannya penyuluh pajak ya. Masih tetap menyuluh baik secara virtual maupun secara langsung, tapi memang tetap perhatikan protokol kesehatan itu ya Pak ya. Nah, materinya Pak tadi Bapak bilang di awal ketika mau jadi wajib pajak diberikan edukasi tentang pentingnya pajak. Selain itu Pak, materi-materi apa aja sih yang diberikan oleh para penyuluh pajak ini? Semua materi terkait perpajakan, bahkan terkait dengan kebijakan, itu kita berikan sesuai dengan keperluannya. Ya, ada beberapa wajib pajak ya yang menginginkan seperti kemarin menginginkan pencerahan tentang super tax deduction ya. Itu kebijakan mengenai vokasi dari lembaga pendidikan dengan kaitannya dengan proses pemagangan di perusahaan. Itu kita berikan ya. Itu bukan teknis perpajakan sebenarnya, hanya kebijakan ya, kebijakan. Kemudian pernah kita kasih terkait dengan pembukuan UMKM. Itu teknis banget, Pak. Itu teknis banget, tapi itu bukan pajak. Bukan pajak, ya, hanya pembukuan, akuntansi. Kita bantu UMKM bagaimana caranya membuat pembukuan pencatatan dengan secara ringkas, mudah dengan menggunakan smartphone. Luar biasa. Ini penyuluh pajak tapi semuanya. Kebijakan kemudian teknik akuntansi kemudian
yang pajaknya sendiri materinya tentang apa Pak kalau gitu? Pajak itu kan banyak, yang banyak nanti ketika awal-awal tahun biasanya mereka menginginkan untuk proses pengisian SPT tahunan. Betul, Itu yang teknis pengisian. Kemudian terkait dengan kebijakan, kita juga berikan terkait aturan-aturan baru ya terkait pandemi. Di situ ada insentif. Sekarang yang lagi tren PPNBM 100% ya. Insentifnya ya. Seneng banget itu. Iya. Kemudian ada insentif rumah ya. Betul. Kemudian banyak insentif, termasuk UMKM juga ada insentif. Jadi dia tidak membayar PPh finalnya yang UMKM, PPh pasal 23-nya itu sampai dengan bulan Juni ini. Iya nih udah berakhir nih. Udah berakhir ini. Belum ada kebijakan belum terbaru. Belum ada. Biasanya itu menunggu-nunggu nih ada kebijakan baru apa enggak gitu. Ya berarti penyuluh pajak ini pengetahuannya benar-benar harus luas ya Pak ya. Dan kalau ada peraturan terbaru harus tahu lebih dulu. Kalau ditanya mah saya nggak ngerti ya. Udah dia penyuluhnya gitu. Dengan adanya penyuluh pajak ini targetnya sebetulnya apa sih Pak? Target utamanya sebenarnya nanti arahnya ke kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan. Disadari kepatuhan pelaporan SPT tahunan saat ini itu masih rendah. Kemudian itu yang pertama, yang terkait teknis perpajakan ya, itu terkait dengan kepatuhan, pelaporan, dan yang kedua terkait dengan kepatuhan pembayaran. Ada juga dia melakukan, dia bayar tapi tidak sesuai dengan hitungannya belum sesuai dengan aturan gitu ya. Belum sesuai dengan aturan, itu perlu dikasih pencerahan ya. Seperti itu salah satunya. Jadi pelaporannya juga perhitungan pembayarannya. Ketika mereka membutuhkan nih teman-teman penyuluh pajak ini berarti secara aturannya dia harus paham. Secara teknis perhitungannya pun harus paham dia juga. harus mengerti luar biasa, pinter banget berarti penyuluh pajak ini. Dan tugasnya luar biasa berat juga nih Pak ya. Membuat wajib pajak menjadi patuh. Dan satu clue, kalau pencatatan atau akuntansinya tidak bagus, artinya amburadul gitu, nggak bakal maju. Jadi perusahaan yang maju itu pasti yang pencatatannya bagus. Nah, kalau sejak nih 6 April 2021 menjadi penyuluh pajak, di mana saja kita bisa ketemu sama penyuluh pajak ini Pak Dedi? Direktorat Jenderal Pajak itu telah merekrut untuk penyuluh tingkat ahli itu 900. 900 itu ditempatkan di seluruh unit di seluruh Indonesia, mulai dari kantor pusat, direktur P2 Humas, kemudian kalau yang tingkat kanwil di bidang P2 Humas, dan di KPP semua ada ya Pak ya? Semua ada. Dan posisinya itu di bawah seksi pelayanan. Karena dia melayani. Betul. Gitu. Jadi, berarti bisa nih kawan pajak bisa datang ke kantor pajak kemudian mendapatkan edukasi dari penyuluh-penyuluh pajak. Bisa. Nggak mungkin di sini nggak ada penyuluh pajaknya, nggak ada kayak gitu ya Pak? Nggak ada, semua ada. Semua ada ya. Ada berapa banyak Pak? Itu tadi 900 yang tingkat ahli 900, kemudian yang asisten penyuluh itu sekitar 800-an. Luar biasa, ada 1.500 lebih sekitar 1.500 ya. Nah itu kawan pajak semua ternyata di seluruh Indonesia sudah dilantik lebih dari 1.500 penyuluh pajak. Mereka siap untuk memberikan edukasi kepada kawan pajak semua. Nah, jangan ragu-ragu ya Pak ya. Ketika ada apa-apa bisa hubungin via telepon atau kemudian datang, tapi tetap protokol kesehatan dipatuhi ya Pak. Makanya pada saat ini juga kita walaupun podcast kita tetap masih berjaga jarak dan menggunakan masker. Misalnya ada komunitas nih Pak. Betul. Komunitas atau sekolah atau apapun. Mereka ingin mendapatkan penyuluhan atau edukasi perpajakan. Betul. Bagaimana caranya itu Pak? Nah, untuk teman-teman kawan pajak yang membutuhkan kami penyuluh pajak, silahkan nanti masuk ke DJP online atau ke pajak.go.id. Di situ ada permintaan narasumber. Jadi bisa melakukan digital juga nih ya Pak? Digital semuanya. Nanti kita hadir sesuai dengan tempat. Tentunya nanti kita koordinasi apakah memenuhi syarat atau tidak untuk tempatnya, untuk protokol kesehatannya. Berarti nggak usah gimana ya caranya, masuk langsung ke DJP online ya Pak, pajak.go.id. Di sana nanti ada permohonan narasumber. Nah, catat ya kawan pajak semua. Sesimpel itu ternyata ya. Tidak perlu di mana kantor pajaknya ini segala macam, tinggal masuk ke internet aja Pak ya. Cari DJP online. Nah Pak,
kawan pajak semua nih sudah mendengarkan sejak awal bagaimana cerita tentang riwayat pekerjaan Bapak sejak awal, kemudian apa itu penyuluh pajak dan sebagainya. Nah, pesan Bapak nih buat kawan pajak semua supaya membangkitkan semangatnya untuk menjadi seorang wajib pajak yang baik. Baik, kawan pajak sekalian, kita tahu negara kita saat ini sedang dilanda pandemi, ya. Bukan hanya negara kita, seluruh negara di dunia sedang dilanda pandemi, dan ongkos untuk membiayai pandemi itu sangat besar. Untuk tahun 2020 kemarin, pemerintah telah menganggarkan 500 triliun untuk penanganan pandemi. Itu dari seluruh sektor, bukan hanya kesehatan ya. Ya pendidikan, kemudian UMKM, perusahaan dengan berbagai macam insentif. Untuk 2021 ini sekitar 400 triliun itu kita anggarkan untuk penanganan pandemi. Jadi inilah saatnya teman-teman kawan pajak sekalian, kita bergotong royong, bahu-membahu membiayai negara. Ya, dengan membayar pajak sesuai ketentuan. Ya, itu ya. Jadi apapun profesinya, apapun kegiatannya, berapapun yang dibayar itu sangat membantu untuk negara ini menghadapi pandemi ya. Misalkan Pak saya mampunya 50.000 itu bisa buat beli vitamin, bisa beli apa. Itu kan untuk penanganan Covid. Ya, teman-teman nanti yang tertular Covid itu nanti bisa di-handle sama pemerintah, vitaminnya dijamin, kemudian kesehatannya dijamin, semuanya dijamin di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk isolasi, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah dan biayanya gratis. Dari mana lagi pembiayaan pemerintah kalau bukan dari pajak? Ya, oleh karena itu melalui podcast ini saya menghimbau teman-teman pajak, mari kita bantu negara kita ini, negara yang kita cintai, ya dengan melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih banyak. Demikian kawan pajak semua bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Dedi untuk sharing dan dialog serunya. Terima kasih juga sudah berbagi informasi keren buat semua kawan pajak yang menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Dan terima kasih juga Pak Dedi sudah mengambil bagian penting dalam proses meningkatkan kepatuhan kesadaran wajib pajak di Indonesia. Terima kasih juga untuk seluruh kawan pajak yang menyaksikan dan mendengarkan episode Katalog Gue Kanwil DJP Banten pada kali ini. Nah, untuk obrolan seru serta tips-tips perpajakan lainnya, kawan pajak bisa menghubungi kami dan bisa follow IG dan Twitter kami di @pajakdjpbanten atau Facebook, Spotify, dan YouTube channel kami di @kanwilpajakbanten. Sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.